wa fitnatan wa adzaban lil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabba liqa Allahi ahaballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama hadir, dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam menyampaikan pembacaan doa, tahlil, zikir, pembacaan surah Yasin dan juga perlengkapannya, yang mislah sawabnya kita bacakan dan mudah-mudahan yakin Allah sampaikan untuk almarhumah Ibu Nunung binti Thalib, di mana beliau 3 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa dan kehilafannya. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan juga dijauhkan daripada hufrah min hufari niron. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, dan diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima segala ujian dan cobaan yang Allah berikan terhadap keluarga besarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Bapak Al-Ustadz Burhanuddin CH, kemudian juga orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rosim, kemudian juga Bapak Ustadz Muhammad Ishaq, Bapak Ustadz Suhendi, dan juga para asatid wal asatidah yang lainnya, tokoh masyarakat, para hujaj, Bapak Ketua RT, dan juga seluruh jamaah takziah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pertemuan malam takziah yang ketiga malam hari ini, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan bahwasannya di dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aroda, ketika bermaksud, siapa malakul mauti, yaitu malakul maut atau malaikat pencabut nyawa alias malaikat Ijrail.
ayak bido ruhal abdi. Ketika malakul maut atau malaikat Ijrail bermaksud akan mencabut ruh dari jasad seseorang, maka itu ruh pak protes terhadap malaikat Ijrail. Nah, jadi dalam keterangan ini ada keterangan ya bisa dianggap lucu nih Pak, lucu tapi memang nyata dan nanti memang bakal kita alamin. Karena setiap kita pasti bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Al mautu babun wa kullu nasi dahiluha. Nah, jadi kematian ini adalah ibarat pintu. Wa kullu nasi dahiluha, dan setiap manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir, semua mereka pasti akan mengalami proses yang namanya kematian. Mati nggak butuh tua, yang muda bisa. Mati nggak butuh sakit, yang sehat punya kesempatan yang sama buat mati. Jadi yang hari ini masih muda, yang hari ini masih dalam keadaan sehat, jangan berpikir terlalu jauh bahwa umur kita masih panjang dan kematian masih jauh dari kita. Karena kata Rasulullah, justru sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah al-maut, yakni adalah kematian. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, kata Rasulullah, mestilah kalian banyak mengingat sesuatu perkara yang memutuskan berbagai macam kelezatan dunia. Dunia yang Allah berikan terhadap kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas dunia yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan terhadap kita. Apakah itu rumah, apakah itu kendaraan, apakah itu pasangan hidup kita, apakah itu anak-anak kita, apakah aset, kemudian usaha-usaha kita dan lain sebagainya. Pasti suatu saat kita akan berpisah dengan mereka. Apakah mereka yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan terhadap mereka? Intinya pasti kita bakal berpisah, pasti bakal mati. Nah, maka dalam hal ini, yang hari ini masih muda, jangan berpikir terlalu jauh. Oh, saya masih lama mati. Randy, masih muda, Ren. Itu karena yang jauh lebih muda ketimbang kita banyak ternyata. Yang udah pada meninggal duluan. Benar nggak Pak? Yang jauh lebih muda ketimbang kita banyak. Kemudian lagi yang hari ini sehat atau sakit, jangan berpikir jauh juga sama. Yang sakit pasti bakal mati, yang sehat pasti bakal mati. Ya, semua kita pasti bakal mengalami proses yang namanya kematian. Nah, ini dalam keterangan yang tadi Pak, dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini keterangan ada kisah antara perdebatan, ada kisah perdebatan antara malakul maut dengan ruh orang yang akan dicabut. Debat nih Pak, ruh ini ngedebat malakul maut. Kata Rasulullah, ketika malakul maut datang, orang lagi proses sakaratul maut tuh lagi datang tuh mau sakaratul maut, maka malakul maut datang ke situ. Kemudian kata Rasulullah, ruh kamu nanti bakal berbicara sama dia. Qul la ati'u laka. Itu ruh bakal protes terhadap malakul maut. Itu ruh bakal berdebat dengan malaikat Ijrail. Apa yang disampaikan oleh ruh terhadap malaikat Ijrail? Kata ruh kita nih, ketika didatangin oleh malaikat Ijrail, dan malaikat Ijrail tujuannya akan memisahkan antara jiwa dan raga kita, akan menghilangkan ruh kita, akan mencabut ruh dari jasad kita. Maka kata Rasulullah, pada saat itu ruh bakal protes sama malaikat Ijrail. Bagaimana protesnya? Kata itu ruh, la ati'u laka. Hei malakul maut, aku ini tidak akan mengikuti engkau. Aku tidak akan patuh terhadap engkau, dan aku tidak mau menuruti apa yang disampaikan dan kemudian keinginan engkau saat ini.
Malakul maut kaget, Pak. Ya, malaikat maut kaget. Malaikat hijau ini kaget. Kenapa nih protes kayak begini? Kata malakul maut, aku ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut engkau saat ini. Allah yang udah nyuruh. Kenapa engkau protes saat ini? Apa kata ruh? Ruh mengatakan lagi, hei malakul maut, hei malaikat Jibril, jangan seenaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menciptakan aku, kata ruh, dan kemudian memasukkan aku ke dalam jasad ini, maka pada saat itu, baik ketika aku diciptakan atau ketika aku dimasukkan ke dalam jasad ini, maka pada saat itu engkau tidak ada di dekatku dan engkau tidak membantu sedikit apapun pada saat itu. Emang benar, Pak? Ya, Pak Iwan, yang benar. Ya, di waktu lo diciptain sama Allah, malaikat ngebantuin nggak, Pak? Enggak. Dan pada saat itu nggak ada memang. Allah nyiptain ruh di malakul maut, nggak ada di situ, nggak ada. Kemudian ketika ruh itu dimasukkan ke dalam jasad kita, yakni kata Rasulullah dalam kitab dalam kitab Arba'in Nawawiyah dijelaskan di hadis yang keempat, ketika kita sudah ada dalam kandungan rahim ibu kita, usia kita 4 bulan, maka payunfahu fihi ruh. Di saat itu, nih dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita masing-masing udah ada pada saat itu adalah 4 bulan. Nah, maka Allah memerintahkan memerintahkan terhadap malaikat Jibril malahan yang disuruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jibril, kamu turun dan kemudian tiupkan ruhnya. Fayun fahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Malah malaikat Jibril yang ada, Pak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh dan memasukkan itu ruh ke dalam jasad, maka kata ruh yang akan dicabut pada waktu sakaratul maut oleh malaikat Jibril itu ruh protes. Kata ruh, enak aja malakul maut, engkau mau nyabut-nyabut aja seenaknya. Ketika Allah ciptain aku, engkau tidak ada. Ketika aku dimasukkan ke dalam jasad ini, engkau pun sama tidak ada. Tapi kenapa saat ini engkau berani-beraninya akan mengeluarkan aku dari jasad ini? Aku yang di situ maksudnya adalah ruh. Ruh ngomong. Ya. Akhirnya bagaimana? Kata malakul maut, terus Fulan bin Fulan maunya kamu bagaimana? Kata ini ruh ngomong lagi sama malaikat Jibril. Kalau memang engkau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku minta bahwa engkau ini punya dalil, punya argumentasi, punya surat izin bahwa kau telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut aku saat ini dari jasad ini. Jadi ibarat orang ditilang ya. Bapak lagi bawa motor nih, lagi bawa kendaraan. Nah, kemudian ada polisi itu lagi nilang. Bapak nanya, surat tilangnya mana, Pak? Surat tugasnya mana, Pak? Gitu ya. Perlengkapannya mana nih? Ini bener nilang apa enggak nih? Apa nyari duit doang nih? Gitu ya. Jadi minta dalil, minta tanda bahwa benar ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat tugasnya mana, Pak? Surat tugasnya. Jadi minta surat tugas ke PRT. Entar ruh kita nih bakal minta nih sama malakul maut. Mana malakul maut? Surat tugas dari Allah. Kalaupun engkau mengakui bahwa engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut aku saat ini, maka aku minta dalil, aku minta argumen, dan aku pada saat ini minta surat tugas bahwa engkau jelas-jelas adalah merupakan petugas dari Allah untuk mencabut aku pada saat ini. Malakul maut, Pak, emang nyelos bae tadi udah disuruh sama Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tadi disuruh sama Allah, kata Allah, malaikat Jibril turun, cabut tuh nyawa si Anu bin Anu. Udah habis tuh masa kontraknya hidup di dunia.
Ya malaikat nyelos wae Pak jalan gitu ya. Tanpa berpikir panjang. Kalau kita manusia, cuma kan malaikat mah nggak punya nafsu kayak kita, Pak Iwan enggak. Ya malaikat itu apa yang Allah perintahkan, ya di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan. Malaikat itu adalah merupakan malaikat itu adalah merupakan makhluk Allah, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk Allah yang sekali disuruh, sekali ditugasin nggak pernah protes. Apa aja yang Allah suruh langsung mengiwan. Suruh sujud, sujud nggak pakai protes. Nggak pernah dia ngeyel, nggak pernah banyak bertanya. Jadi sekali Allah ciptakan disuruh sujud, dari pertama kali Allah ciptain sampai terjadi hari kiamat sujud terus, nggak pernah dia ngangkat kepalanya sampai detik ini. Itu malaikat karena nggak punya rasa. Ada malaikat nih yang megang aras 4 orang, itu aras jauh lebih gede ketimbang langit sama bumi Pak. Berapa kali lipat ini bumi sama langit. Tapi itu aras dipegang sama malaikat 4 orang. Dari pertama kali itu aras Allah ciptain sampai terjadi hari kiamat itu dipegang terus Bang Iwan sampai saat ini. Nggak dilepas-lepas. Kata Pak Iwan, pegel bukan Pak Ustaz? Nggak pegel. Karena malaikat nggak punya rasa. Kalau kita makannya Pak lama-lama rasa pegel. Ngaji kelamaan nih, saya ngoceh kelamaan, ntar Bapak pegel gitu. Lama amat sih ceramah. Tadi dulu dikit lagi tanggung. Itu kalau kita emang punya rasa Pak. Kalau malaikat itu nggak dikasih nafsu sama Allah, nggak dikasih nafsu. Nah, kayak model malaikat Israil disuruh nyabut nyawa, udah malaikat Israil nyawa saja udah datang ke wilayah Gang Kembang RT berapa ini Pak? RT 2 RW 3 datang. Datang kata Allah si Pulanah binti Pulan, Ibu Nunung binti Tolik cabut. Ini kemarin nih ruhnya almarhumah protes sama malaikat. Kata Rasulullah, Rasul yang ditanya. Nah, akhirnya ketika itu ruh bertanya, mana dalilnya, mana buktinya, mana surat tugasnya? Malaikat akhirnya Pak pergi ke tuh, ninggalin dulu udah tuh orang yang mau dicabut pada saat itu. Ketemulah sama zat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei malaikat maut, udah dicabut apa belum? Kata malaikat maut atau kata malaikat Israil, belum ya Allah. Kenapa belum? Soalnya ternyata ruh si Fulan itu ya Allah protes. Dan dia minta tanda bukti. Dia minta bahwa saya punya surat tugas yang resmi diperintahkan oleh engkau wahai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, emang tadi ceritanya bagaimana? Kata malaikat maut, aku tadi mau nyabut ya Allah. Kemudian itu malahan ruhnya protes. Kata ruhnya nggak mau. Soalnya waktu diciptain aku nggak ada. Waktu dimasukin ke jasad si Pulanah ini ternyata aku nggak ada. Dan kemudian aku saat ini datang tiba-tiba harus mencabutnya ya Allah. Kata ruhnya si Fulan tadi, itu aku tidak mau dan aku tidak mau mengikutinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Benar, ruh si Pulanah binti Fulan itu benar. Ruhnya si Fulan tadi cerita dan protes terhadap kamu benar. Kemudian ya Allah, bagaimana saat ini? Kan engkau memerintahkan bahwa aku harus tetap mencabut ruh si Fulanah binti Fulan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, hei malaikat Israil, kamu berangkat ke surga saat ini. Berangkat ke surga, di situ ada satu papan tulisan. Di tulisan itu terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, lihat, di surga ada itu tulisan. Kamu berangkat sekarang ke surga dan bawa tulisan itu. Setelah kau pegang tulisan itu, maka kemudian kau perlihatkan ke orang yang sedang sakaratul maut. Kamu cabut nanti dan kemudian kamu perlihatkan itu tulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya malaikat Israil Pak langsung ke surga, dibawa ke tulisan. Udah dibawa kemudian ditomplok itu atau ditompok di depan mata orang yang sedang sakaratul maut itu tulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jelasin seterusnya, gambaran. Kita punya anak, bertahun-tahun anak kerja umpamanya di luar kota, apalagi kalau di luar negeri. Umpama taruh dah 3 tahun kita punya anak, nggak pulang-pulang.
kira-kira kangen nggak Pak? Kangen. Ya, jadi pikiran nggak kira-kira? Jadi pikiran. Sekali dapat kabar, itu anak pulang katanya udah nyampe di Stadela, ya di stasiun Depok Lama, ya udah nyampe di anak kita di stasiun Depok Lama. Kira-kira girang apa kagak? Girang. Lagi puyeng, kira-kira tuh puyeng bisa jadi ringan apa enggak? Bisa hilang bisa. Kenapa? Saking kangen dan kemudian terobati rasa beban rindu 3 tahun nahan pengen ketemu anak, sakit juga mungkin jadi hilang. Bisa jadi hilang. Orang kalau udah timbul cinta itu Pak, yang jelek juga bakalan jadi cakep, yang jauh bakalan jadi dekat. Kalau udah bicara cinta maka begitu Pak RT. Yang jauh jadi dekat, yang susah jadi gampang, yang demok jadi cakep. Kalau udah bicara cinta, ya. Nih orang yang dalam hatinya ada rasa mahabbah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ada rasa cinta yang besar terhadap Allah. Karena emang kesehariannya dia ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sholat dia jalanin, puasa dia jalanin, ibadah yang lain, baca Al-Quran, terus zikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala hampir sepanjang malamnya atau setiap sepertiga malam dia sujud terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, selalu menyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat dia diperlihatkan asma Allah, saking dia kangennya dan cintanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka rasa sakit sakaratul maut kata Rasulullah pada saat itu, ketika malakul maut atau malaikat Jibril memperlihatkan tulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saking orang itu cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ruhnya bakal loncat keluar tanpa ditarik paksa oleh malaikat Jibril. Inilah gambaran yang kata Rasulullah, ada orang meninggal tapi ternyata ruhnya ini sangat mudah, bahkan dia keluar mengalir seperti apa tetesan-tetesan lilin itu Pak, dengan sendirinya dia keluar, nggak pakai dipaksa, nggak pakai ditarik, nggak pakai terasa sakit. Karena kenapa? Karena rindu ingin segera bertemu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah gambaran, jadi tergantung sakaratul maut itu tergantung pola kita hari ini, tergantung sikap kita hari ini. Kalau kita banyak mengingat terhadap Allah, kalau kita banyak beribadah terhadap Allah, kalau kita banyak pasrah hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika datang sakaratul maut dan malaikat Jibril akan mencabut ruh kita, dan kemudian pada saat itu tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menunggu terhadap kita, maka di awal mukadimah tadi saya sampaikan dalam hadis Nabi, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa orang yang cinta ingin bertemu dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun sama sedang menunggu terhadap orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan acara tahlil